Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Dimas Rifai, Rian Alfandi, Devi Ramayani, Nurul Ramadan, dan Yulia Rahma akan memaparkan hasil diskusi kami tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning. Robin and Coulter 2002 mendefinisikan, planning is a process that involves defining the organization goals, establishing an overall strategy for achieving those goals, and developing a comprehensive set of plans to integrate and coordinate organizational work. Arti dari pengertian perencanaan menurut Robin dan Coulter. Perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi perencanaan atau planning function. Robin dan Coulter menjelaskan bahwa paling tidak ada 4 fungsi perencanaan, yaitu perencanaan sebagai pengarah, perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian, perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya, dan perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan. Persyaratan perencanaan. Yang pertama, faktual. Faktual atau realitas yaitu apa yang dirumuskan oleh perusahaan harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Yang kedua, logis. Logis yaitu apa yang dirumuskan oleh perusahaan harus dapat diterima oleh akal sehat. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak kaku dan harus fleksibel. Yang keempat, komprehensif, yaitu menyeluruh dan mengakomodasi segala aspek perusahaan. Dan yang terakhir, komitmen. Komitmen yaitu perencanaan yang baik harus timbul atas komitmen dan kesepakatan seluruh anggota. Melakukan perencanaan atau planning process. Fungsi perencanaan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen. Karena dalam perencanaan seluruh kegiatan aktivitas yang akan dilakukan, mengapa dilakukan, kapan dilakukan, di mana dilakukan, dan bagaimana melakukannya disusun. Proses perencanaan melibatkan 2 elemen penting, yaitu 1. Tujuan atau goals. Pada dasarnya adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. 2. Rencana atau plans. Segala bentuk konsep dan dokumen yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai. Elemen perencanaan atau sasaran. Sasaran adalah hal yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok atau seluruh organisasi. Sasaran sering pula disebut tujuan untuk memadu manajemen untuk memuat keputusan. Sasaran dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sasaran yang dinyatakan dan sasaran real. Tahapan perencanaan. 1. Menyadari posisi organisasi. Langkah pertama ini berarti kita melihat dan menyadari adanya kesempatan-kesempatan berupa peluang-peluang usaha berikut tantangannya dengan berpijak pada kelemahan dan kekurangan. 2. Menentukan tujuan dan sasaran. Melakukan identifikasi dan komparasi tindakan-tindakan alternatif, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi pada tahap sebelumnya, merumuskan rencana-rencana atau anggaran. Pengambilan keputusan. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai kebijakan yang didasari atas kriteria-kriteria tertentu. Menurut J. Rison, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental yang membawa pada pemilihan suatu tindakan. Sedangkan menurut S. George mengatakan,
Proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa kesadaran, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, kami mengambil kesimpulan yaitu pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dari hasil pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi ketetapan. Dasar-dasar pengambilan keputusan menurut George. Yang pertama, intuisi. Kedua, pengalaman. Ketiga, fakta. Keempat, wewenang. Dan yang kelima, rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Jarang sekali yang memuaskan. Oleh karena itu, alternatif-alternatif cadangan harus dipersiapkan. 2. Pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi cukup efisien. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang praktis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak ribet. 4. Setiap keputusan harus dimusyawarahkan. Segala sesuatu mengenai kehendak pemimpin untuk mengambil keputusan harus diperoleh dari keputusan bersama. 5. Keputusan hendaknya merupakan tindakan permulaan. Keputusan yang berasal dari tindakan permulaan cenderung lebih baik. Faktor-faktor lingkungan dalam pengambilan keputusan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi seseorang ataupun sebuah organisasi dalam pengambilan keputusan. Secara umum, informasi yang terkait dengan lingkungan dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan keadaannya, yaitu 1. Pengambilan keputusan di saat keadaan pasti. 2. Pengambilan keputusan di saat keadaan yang tidak pasti. 3. Pengambilan keputusan pada keadaan yang mengandung resiko. Proses pengambilan keputusan. 1. Melalui investigasi situasi. 2. Dengan penentuan alternatif solusi. Yang ketiga, dengan penilaian alternatif. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.